Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Dans di pembahasan anime. Di video kali ini, gua pengen bahas 3 misteri yang ada di manga Yakusoku no Neverland. Dan pembahasan kali ini khusus buat kalian aja yang baca manga, karena yang pengen kita bahas adalah hal-hal yang belum dijelasin di manga Yakusoku no Neverland. Otomatis kita juga akan berteori di video kali ini. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, siapakah bokapnya Rei? Seperti yang kita tahu, di season 1 sudah diungkap fakta kalau ternyata Rei adalah anak kandung dari Isabella. Tapi yang masih menjadi misteri adalah siapakah yang menjadi suami Isabella atau siapa orang yang menghamili Isabella. Nah, gue yakin sebagian besar dari kalian pada nggak tahu dan masih bingung tentang hal ini. Bahkan kalau gue lihat lagi postingan IG yang bahas Yakusoku no Neverland, ada yang berteori liar tanpa dasar. Ada yang bilang bapaknya Rei adalah anak peternakan juga, yang dimana dia satu-satunya cowok yang dibiarin hidup sampai dewasa buat ngehamilin sister dan mama yang ada di peternakan. Ada juga yang beranggapan kalau bapaknya Rei adalah Petraatri. Bagi yang belum tahu, Petraatri itu orang yang mewakili ras manusia di dunia iblis dan mengatur perdamaian kedua dunia. Dengan kata lain, dia adalah pemimpin tertinggi dari dunia manusia. Gini ya, kalau untuk teori pertama yang kalian buat, menurut gue itu masih masuk akal. Tapi kalau teori kedua yang bilang kalau Petraatri adalah ayah dari semua anak-anak peternakan, gue malah ngakak anjir. Coba aja kalian hitung satu peternakan Gracefield paling nggak ada 200-an anak lah. Belum lagi peternakan-peternakan lain kayak Glory Bell dan peternakan lainnya. Terus juga kalau emang dia bapaknya, pastinya paling nggak ada 1 atau 2 anak yang punya kemiripan sama Petraatri. Nah, gua rasa pembuat teori kedua ini adalah pembaca manga yang kurang nangkep apa yang ada di manga. Mungkin kalian yang bikin teori kalau Petraatri adalah bapak dari semua anak peternakan adalah pembaca manga yang udah baca manga sampai chapter 169. Karena di chapter 169 sebelum Petraatri bunuh diri, dia mengatakan ke anak-anak peternakan kalau dia adalah ayah mereka. Mungkin itu yang kalian tangkap. Tapi sebelum itu Petraatri mengatakan kalau tidak ada klan Ratri dan peternakan, maka Emma dan anak-anak peternakan lainnya juga nggak bakalan ada. Maksud dari omongan Bang Peter di sini, kalau nggak ada klan Ratri dan perjanjian antara manusia dan iblis, maka anak-anak peternakan nggak bakalan lahir. Yang artinya, tanpa Petraatri sebagai penerus klan Ratri, anak-anak peternakan nggak bakalan lahir. Itulah maksud sebenarnya dari kata ayah yang diucapkan Bang Peter ke anak-anak peternakan pada saat itu. Nah, karena gue udah ngebantah 2 teori kalian, gue juga punya teori yang menurut gue cukup kuat buat ngalahin 2 teori kalian. Teori pertama, kemungkinan cowok-cowok terpilih dari dunia manusia yang subur dibawa ke dunia iblis untuk skidi papap sama para sister dan mama yang ada di peternakan. Tapi karena teori pertama gue ini agak lemah, jadi teori ini nggak bisa mutlak ngalahin teori kalian, yang dimana ada ribuan peternakan kelas rendah di luar sana, dan isinya juga ada jutaan anak. Jadi agak mustahil kalau orang-orang dari dunia manusia datang ke dunia iblis dengan jumlah yang banyak, cuma buat skidi papap sama manusia yang ada di dunia iblis. Teori yang kedua, orang-orang dari dunia manusia ngedonorin spermanya buat perkembangbiakan manusia yang ada di dunia iblis. Nah, kalau teori yang kedua ini menurut gue nggak punya kelemahan, karena di dunia iblis ada banyak peternakan, terutama peternakan biasa yang berisi ribuan anak di tiap peternakannya. Jadi proses perkembangbiakannya lebih gampang dan gak ribet, karena pihak peternakan dan pembeli juga sadar kalau daging kualitas rendah emang standarnya segitu. Ada anak yang cacat dan yang lainnya. Makanya teori pertama gue yang tadi cuma sekedar teori dengan dasar yang lemah aja. Karena sekalipun manusia dikirim ke dunia iblis buat segede papap, menurut gue itu masih terlalu mustahil karena anak-anak di satu peternakan biasa aja jumlahnya ada ribuan. Jadi untuk teori yang kedua ini, menurut gue setiap Petraatri berkunjung ke dunia iblis, ada juga beberapa orang dari pemerintah dunia manusia yang mengantarkan sampel sperma ke seluruh peternakan. Lanjut yang kedua, Norman adalah anak dari James Ratri. Kenapa wajah Norman mirip dengan James Ratri alias William Minerva? Dan kenapa Norman lebih cerdas dari seluruh umat manusia yang ada di dunia? Bahkan melampaui kecerdasan manusia yang berasal dari dunia manusia. Lalu, apa alasan Petraatri mengambil Norman dari peternakan sehingga Norman tidak dibiarkan menjadi makanan iblis? Menurut gua, Norman adalah anak atau kloningan dari James Ratri. Faktor pertama teori gua ini, usia James Ratri dan Norman seperti usia seorang ayah dan anak. Karena seperti yang kita tahu, usia adik dari James Ratri juga bisa dibilang masih muda. Kalau kalian baca manga Yakusoku no Neverland, ketika Emma dan Lucas mendengar rekaman William Minerva saat berada di Goldipon, Minerva mengatakan kalau rekaman itu dibuat pada tahun 2031. Dia juga mengatakan ketika anak-anak peternakan mendengar rekaman yang ia buat, mungkin dirinya sudah mati, karena dia sudah menyadari kalau ada bahaya yang sedikit demi sedikit sudah mengancam nyawanya. Dengan kata lain, pada tahun 2031 atau 32, pada tahun itulah ajal menjemputnya. Lanjut, kita kembali ke peternakan Gracefield.
Latar waktu ketika Norman dibawa ke gerbang panti asuhan adalah tahun 2045. Dan kalian harus ingat, kalau Ray, Emma, dan Norman sama-sama produk kualitas tertinggi. Usia mereka bertiga juga sepantaran. Yang artinya pada tahun 2045, usia Norman sudah 12 tahun. Jika 2045 dikurangi 12 tahun 9 bulan, kemungkinan besar embrio Norman dibuat pada tahun 2032. Lanjut, kenapa James Rattray harus membuat kloningan atau anak yang dibiarkan tumbuh di peternakan dunia iblis? Sedangkan klan Rattray memiliki hak untuk mempunyai anak berapapun jumlahnya, dengan syarat setiap satu orang dari satu generasi, mereka harus menjalankan tugas mereka sebagai seorang Rattray untuk menjaga perdamaian antara dua dunia. Kembali ke rekaman yang dibuat James Rattray, di sana dia sudah sadar kalau dalam waktu dekat dia akan dibunuh dan tidak bisa melanjutkan mimpinya untuk membebaskan manusia yang berada di dunia iblis. Kemungkinan besar, James bekerja sama dengan rekan revolusionernya yang memiliki ilmu kedokteran untuk membuat kloningan atau anaknya yang dapat mewariskan mimpinya itu. Dan secara diam-diam, beberapa rekannya yang lain berhasil menyelundupkan sampel sperma miliknya ke peternakan Gracefield, sehingga tidak ada yang menyangka kalau James Rattray telah memiliki anak atau kloningan. Karena lokasinya yang berada di dunia iblis, yang notabene semua anak di peternakan akan menjadi makanan iblis. Hal itulah yang menjadi dasar kuat teori gua, kenapa wajah Norman sangat mirip dengan James Rattray dan memiliki kecerdasan serta pemikiran di atas rata-rata. Lanjut yang terakhir, siapakah identitas sebenarnya dari sang iblis tertinggi? Bagi kalian yang baca manga Yakusoku no Neverland, pasti tahu kebenaran tentang iblis. Sebenarnya iblis adalah makhluk lemah pemakan daging, yang bentuknya dan kemampuannya bisa berubah sesuai dengan apa yang mereka makan. Kalau mereka memakan sapi, maka mereka akan menjadi seperti sapi. Dan kalau mereka memakan manusia, maka mereka akan berwujud seperti manusia, yang bisa memiliki kecerdasan dan kemampuan manusia yang lainnya. Lalu kalau pada awalnya mereka bukanlah makhluk istimewa, kenapa ada iblis yang memiliki kekuatan seperti Tuhan? Bahkan hanya dengan meresmikan perjanjian baru dan peraturan baru yang bisa dibilang merugikan bangsa iblis, semua iblis mau mengikuti perintahnya dan hanya ada satu dari jutaan iblis yang menentang perjanjian itu. Dan lagi, dia juga memiliki kekuatan yang dapat mengatur dimensi. Karena seperti yang kita tahu, sebelum perjanjian untuk memisahkan dua dunia dibuat, bumi hanya memiliki satu dimensi. Tetapi ketika perjanjian itu dibuat, sang iblis tertinggilah yang memisahkan antara dimensi dunia manusia dan dimensi dunia iblis. Dia juga dapat mengatur dimensi tempat keberadaan dirinya, seperti ketika dia membuang Ray yang terjebak dalam kehampaan dan hanya membiarkan Emma yang menemuinya seorang diri. Untuk misteri ini gue nggak menemukan clue untuk berteori. Jadi bagi kalian yang punya pendapat atau menemukan clue bisa kasih tahu gue dan bakal gue bahas teori kalian yang paling masuk akal. Oke semuanya, mungkin segitu aja pembahasan kali ini, karena gue nggak berani bikin teori tanpa dasar yang kuat dan tanpa penjelasan yang jelas. Arigatou gozaimasu, salam hikikomori.